Shalom, salam sejahtera kepada seluruh anggota jemaat GKPI Malino Kota pada pagi hari ini. Meskipun kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah saat ini, di dalamnya juga akan dilayankan perjamuan kudus serta pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Iis Ping. Oleh sebab itu, seluruh anggota jemaat dan sidi jemaat untuk mempersiapkan hati dan pikiran mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilayankan sesaat nanti. Untuk itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang berdiri, kita menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 274, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana ada yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan bentang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ayat 3. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hanya hendaklah hidupmu berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan.
dipuji, disembah. Jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan marilah kita mengaku dosa kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di sepanjang sepekan yang sudah kami lalui, kami sungguh menyadari bahwa ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ketika kami menyadarinya, hati ini bersedih dan berduka ya Tuhan, karena tutur kata dan perilaku kami mendatangkan duka lara bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga sering berdusta dan menebarkan fitnah, serta mencemooh sesama kami karena hati kami iri serta dengki akan keberhasilan mereka. Ya Tuhan, begitu banyak pelanggaran yang melekat pada diri kami, sehingga kami pun malu untuk berkaca pada cermin kehidupan pribadi kami. Ribuan kata telah terucap dari mulut kami. Tak terhitung dan tak terhingga untayan kata yang kami tebarkan. Begitu banyak perkara yang kami lalui, yang sering kali menuntut kesetiaan dan tanggung jawab pribadi kami. Kami terkadang goyah dan lengah sehingga terperosok dalam kepasrahan diri yang tanpa kami sadari justru menuntun pada kegelapan akan masa depan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau tak murka terhadap kami yang berulang kali menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Berikanlah kasih pengampunan-Mu kepada kami, sebab hanya Engkaulah yang mampu mengangkat kami dari segala kekelaman dosa dan pelanggaran kami. Bersihkanlah kami dari dosa, sebab hanya Padamu-lah sumber pengharapan dan masa depan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mohon. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa dari pujian Sejauh Timur dari Barat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan diperdulikannya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat berdiri. Saudara-saudara, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Inilah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Matius 23 ayatnya yang ke-23 yang berkata demikian. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat duduk kembali. Marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber hikmat dan kehidupan umat-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Jangkaulah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini dengan kuasa-Mu. Jamalah, urapilah pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar, melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, dapat kami pahami, bahkan kami sematkan di dalam hidup kami, untuk kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 19. Saya ulangi, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 19. Yang berbunyi demikian, dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian, sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resep, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kita sambut dari Kidung Jemaat 426 ayat 1. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Jemaat silakan duduk kembali. Bagian Tuhan Ia kerjakan, bagianmu kau lakukan. Demikianlah tema renungan kita pada pagi hari ini,
Berdasarkan pembacaan kita dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 19, pasal 19 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, selembar surat dari Sanherib telah dibaca oleh Hizkia. Sebuah surat yang berisikan keangkuhan, sebuah surat yang berisikan kesombongan Raja Asyur, yang mana dengan begitu jumawannya ia menunjukkan segala keberhasilannya ketika ia menaklukkan berbagai bangsa di bawah kekuasaannya. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam surat yang pada waktu itu dibacakan oleh Hizkia juga disebutkan, di mana ditunjukkan mereka menghina Tuhan Allah Israel dengan memandang Tuhan Allah seperti Allah-Allah bangsa lain yang sudah ditaklukkan oleh Raja Asyur. Mereka menganggap bahwa Tuhan hanya memberikan janji palsu untuk melepaskan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Mendengar akan hal tersebut, Raja Hizkia pun ia menghadap dan kemudian ia berdoa kepada Tuhan sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Hizkia ia berserah dan ia berdiri di hadapan Tuhan, kemudian ia memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasanya dan kemudian menunjukkan kepada Raja Asyur bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang bukan buatan tangan manusia, layaknya Allah-Allah bangsa lain. Kegelisahan dan kesedihan Hizkia berserta dengan seluruh bangsa Israel mendengar Tuhannya Allah mereka dihina, direndahkan oleh Raja Asyur. Akhirnya ini terdengar baik oleh Tuhan, sehingga pada suatu malam Tuhan kemudian mengutus malaikatnya untuk menghancurkan 185.000 pasukan Asyur hingga membuat Raja Asyur kembali pulang ke negerinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kehidupan manusia dikelilingi oleh begitu banyak sekali dosa, setiap orang merasa tersesak. Mereka bingung harus mencari jalan keselamatan di mana. Banyak orang yang kemudian mereka mempertanyakan akan keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Banyak orang kemudian mempertanyakan, apakah benar-benar Mesias itu akan datang? Apakah ia sudah melupakan janjinya? Banyak orang yang dalam keadaan terhimpit, mereka mulai meragukan kuasa Tuhan. Artinya adalah kehadiran pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib serta bahkan peristiwa kebangkitannya ini telah sesungguhnya menegaskan kepada semua orang bahwa janji Tuhan ini pasti akan digenapinya dan kemahakuasaan Tuhan ini pasti akan dibuktikannya. Sehingga kita pun, saya mau katakan pada saat ini perlu bersyukur jika kalau pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersatu secara khusus di meja perjamuan, di mana kita bersyukur bagaimana Allah ia bekerja dengan begitu luar biasa. Ia mengangkat kita dari kegelapan, kemudian membawa kita pada terangnya yang menyelamatkan. Saudara-saudara,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang kita rasakan pada saat ini, ada begitu banyak musibah yang ada di sekeliling kita, bahkan secara khusus dalam situasi masa pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita saat ini. Banyak orang yang mulai merasa putus asa. Banyak orang yang kemudian mereka mempertanyakan, kapan masa ini akan berakhir? Apakah Tuhan benar-benar akan memberikan pertolongan kepada kita? Dan banyak orang kemudian berkata, apakah ini semua akan berakhir dan kita akan menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya? Apakah juga Tuhan, Ia akan membebaskan kita dari kepungan virus yang membahayakan yang ada di sekitar kita? Sejarah dan waktu membuktikan ada begitu banyak perkara yang telah Tuhan perbuat untuk kebaikan umat manusia. Teristimewa bagi umatnya yang dikasihinya. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak baik Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah Allah yang hidup, Allah yang mengerti setiap pergumulan umatnya. Kuasanya tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu. Percayalah, teguhkanlah hatimu, lakukan dan kerjakanlah tugas yang menjadi bagianmu untuk engkau lakukan di dalam dunia ini. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara terbaiknya untuk kebaikan kehidupan kita, untuk daerah kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk seisi dunia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, sebagaimana telah disampaikan kepada kita bahwa pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anggota Sidi Jemaat yang oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang merayakannya di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309. Pokok
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di meja Tuhan ini segala sesuatu telah tersedia bagi kita. Marilah Juru Selamat mengundang kita makan dan minum pada perjamuan yang telah disediakannya bagi kita. Maka kami selaku pelayan-pelayannya mengundang saudara-saudara untuk berdiri di tempat duduk masing-masing, untuk kita mengambil bagian dalam pengucapan syukur di meja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihilah kami orang-orang berdosa yang datang kepadamu. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang mengikuti perjamuan kudus, baik yang berada di rumah, marilah kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Marilah kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Inilah darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi keampunan dosa orang banyak. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati, seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur padanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan segala kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami lalui. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di meja-Mu. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lainnya di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Engkau berserta dengan kami. Mereka yang dekat dengan kami dan yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itu kami mengalami kedekatan-Mu. Tolong kami untuk memberi persahabatan-Mu, menghadirkan senyum-Mu, serta menjaga contoh kesabaran-Mu di dalam hati kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata. Untuk itu jemaat berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang hidup, yang telah kami kenal dalam perjalanan kehidupan kami, yang tak pernah kelam oleh waktu dan yang tak terbatas kuasa-Mu oleh ruang. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Tiada bandingnya kekuatan dan kuasa-Mu. Seluruh semesta adalah kepunyaan-Mu. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami menjadi umat kesayangan-Mu, yang Engkau kasihi, bahkan yang Engkau cintai. Kami turut bersyukur jikalau pada kesempatan ini saudara-saudara kami Engkau perkenankan menyaksikan bahkan menikmati anugerah-Mu atas kehidupan mereka lewat umur panjang. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan bagi Ibu Agustina Bernat, Yosepin Lalo, anak kami Gisel A. Pailang, Bapak Rofiansa, anak Marcelo Gian Felix, anak Patrick Yopi, anak Eriko Jansen, Krista Damora Calvinus Perminas, anak Yehezkiel Tristan, dan Nafa Rikana Putri. Mereka yang memperoleh pertambahan usia, kiranya Tuhan berkati dalam setiap masa yang harus mereka lalui dalam dunia ini. Berkati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Nyatakanlah jawaban Tuhan seturut pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan nyatakan jawaban Tuhan seturut dengan rencana dan jalan yang Tuhan perkenankan bagi kebahagiaan mereka. Demikian bagi saudara-saudara kami yang mereka terus berusaha, mereka memperoleh pemulihan kesehatan bagi jasmani mereka. Tuhan jamah Bapak Ronius Tumpias, Tuhan berkati Ibu Diana Martinus dan Ibu Betty Matandung, serta setiap umat-Mu yang saat ini mereka tengah berbaring oleh kelemahan jasmani mereka. Kiranya kuasa kesembuhan Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesehatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kesehatan mereka. Berkati bagi setiap umat-Mu yang saat ini mereka telah menghentarkan persembahan syukur mereka. Biarlah semuanya Tuhan berkati dalam setiap jerih lelah dan kerja keras yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah segenap syukur yang telah mereka hentarkan menjadi bermanfaat, menjadi layak untuk mengembang serta membangun kehidupan persekutuan yang baik di tengah umat-Mu. Berkati para pelayan Tuhan yang mereka telah mempersembahkan hati untuk melayani dalam ibadah pada saat ini. Kiranya keterbukaan hati mereka untuk menyambut panggilan pelayanan di tengah persekutuan gereja ini, Tuhan memberkati mereka sekalian. Tambahkan hikmat, tambahkan karunia kepada mereka, sehingga mereka semakin diperlengkapi dalam menjalankan tugas pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga segala berkat Tuhan
yang kami permohonkan pada saat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami segenap umat-Mu dalam segala penjuru tempat menyerukan doa ini kepadamu, yang semuanya ini kami peralaskan demi nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Saudara-saudara, mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dengan mempersembahkan karya dan hidup kita hanya bagi Tuhan. Mendasari persembahan ini, firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi PKJ nomor 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti hidup ibadahmu. Kita masuk dalam doa persembahan. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk suka dan duka yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami untuk selalu mewartakan kasih-Mu. Amin.
Saudara-saudara, pergilah, jangan takut jikalau engkau berbuat baik. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, ambil hidupmu Dia seri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah Minggu serta sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi bagian dalam hidup kita selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.